Baik, di sini ada sebuah kasus. PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan juga usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing itu adalah sebesar 1.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 jutanya lagi dibutuhkan untuk investasi. Nah, di sini ada struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Ada hutang 25%, saham preferen 15%, dan juga saham biasa sebesar 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Ada suku bunga yang dianggap bebas resiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar itu 10%, pajak perusahaan 30%, resiko pasar perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah 1.000 dan dividen yang dibagikan tahun lalu itu 200, reinvest 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai parinya itu adalah sebesar 1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah 75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preferen sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar 125 dan biaya emisi saham itu 2%. Laba ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi itu adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru, biaya emisi sahamnya itu 2%. Dengan investasi sebesar 1.000 juta, diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Tahun 1 sampai dengan tahun 5 dengan tabelnya seperti ini, usaha L dan usaha S. Selanjutnya, instruksinya adalah saudara diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Di sini kita gunakan analisa dengan payback diskon faktor. Di sini penyelesaiannya akan saya bagikan. Baik, nah tadi ini kasusnya kita buat seperti ini. Ada struktur modal, hutang dengan dananya itu 250, saham preferen dananya 150 dan modal sendiri itu dananya 300. Nah, total dari hutang, saham preferen dan modal sendiri ini adalah 700. Nah, dan yang dana dibutuhkan itu adalah 1.000. Nah, makanya kita tambahkan saham barunya itu adalah sebesar 300 dengan komposisi hutang itu 25%, saham preferen 15% dan modal sendiri itu 30%. Untuk mencapai 100 maka saham barunya itu komposisinya adalah 30%. Nah, dari tahun 1 sampai tahun 5, nah, obligasi yang memenuhi syarat itu adalah di tahun kelima sebesar 1.120. Dari mana datangnya? Dari 12% itu dikali 1.000 ditambah 1.000. Nah, ini hasilnya. Oke, kita di sini ada catatan kasusnya. Di sini biaya saham preferen, tadi dividennya itu adalah 125, dengan rumusnya dividen dibagi price, dikali 1 dikurangin E. Nah, tadi dividen dari soal kasus tadi adalah 125, nah harganya itu adalah 1.500, 1 dikurangin 0,2. Di sini hasilnya adalah 8.534%. Nah, inilah atau dengan desimalnya itu adalah 0,08503. Sekian penjelasan dari saya mengenai kasus yang diberikan oleh Prof. Teddy. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.